Baik, Pak. Pak. Siap, Pak ya. Ya, Pak. Pak Rifki ngajarnya di mana, Pak? Saya ngajarnya di MTS Al-Ihsan, Pak, di Indragiri Hulu, Pak, di Riau, Pak. Oh, Riau semua ini rupanya ya. Iya, Pak, alhamdulillah kawan-kawan ini dari Riau semua, Pak. Banyak yang dari Riau. Oh, baik. Di MTS, Pak ya tadi ya? Iya, Pak, di Sanawiyah, Pak. Ya, Sanawiyah. Bukan pesantren, Pak ya? Bukan, Pak. Oh, formal, Pak. Baik, berarti untuk pertama sekali silakan Pak Rifki membaca Al-Quran. Iya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, wan nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, falmudabbirati amra, yawma tarjufur rajifah, tatba'uhar radifah. Sudah cukup. Nah, Shadaqallahul adzim. Modul profesional apa saja yang sudah Pak Rifki pelajari? Modul profesional, Pak. Ya. Ya kan modul ada dua, dibagi dua, ada pedagogik, ada profesional, ya kan? Yang profesional apa saja yang sudah dipelajari? Untuk yang profesional kemarin masalah nahwu, kemudian sorof, balaghah, itu diantaranya, Pak. Nahwu, sorof, balaghah ya. Ya. Baik, Pak, untuk menghemat waktu silakan Bapak mempraktekkan mengajar. Ya, Pak. 5 menit aja, Pak, jangan banyak-banyak. 5 menit ya, Pak. Menampilkan profil bahan yang diajarkan, pokoknya ada di situ nanti. Iya, Pak. Singkat-singkat pembelajarannya. Selanjutnya setelah mengajar nanti Bapak langsung berdiskusi dengan Bu Salma. Bisa, Bu Salma ya? Siap. Oke. Silakan Pak Rifki. Ya, Pak. Sebentar, Bapak ya. Ya, Pak. Sebentar, Ya, ya. Pak. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat tilmid wa tilmidat. Kaifa halukum jami'an? Jayyid. Mada darsunal an? Qabla sanata'allam al-lughatal arabiyyah, hayya naftah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qabla sanata'allam al-lughatul arabiyyah, ya, Bapak akan mengabsen dulu. Baik, man lam yahdur? Siapa yang enggak hadir hari ini? Anak-anak Bapak? Man ghaib? Siapa yang enggak ada? Kullukum hadirun? Baik, alhamdulillah kullukum hadirun. Fi hadhil fursah sanata'allam al-lughatal arabiyyah. Baik, sebelumnya anak-anak Bapak ya, silahkan merapikan tempat duduknya ya. Kursi-kursinya yang belum rapi silahkan diluruskan. Bagi anak-anak Bapak, kalau ada sampah di sekelilingnya silahkan diambil, silahkan dimasukkan ke tempat sampah biar pembelajaran kita hari ini menjadi lancar dan menyenangkan ya. Baik, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, anak-anak Bapak, Bapak ingin bertanya tentang materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita apa, anak-anak Bapak? Iya, materi minggu lalu kita belajar tentang as-sa'ah. Nah, sahih ya. As-sa'ah, mana as-sa'ah? Iya, as-sa'ah adalah jam ya. Kita sudah belajar tentang jam, yaitu jam 1 sampai jam 12. Ayo, siapa yang tahu? Jam 1, bahasa Arabnya apa? Baik ya. Jam 2, bahasa Arabnya? Iya, as-sa'atu as-saniyah ya. Jam 3, bahasa Arabnya? As-sa'atu
salisa. Baik, bagus. Kemudian sampai jam 12 yaitu asa'atu asaniyata asyara ya, jam 12. Baik. Nah, kemudian anak-anak Bapak, di sini ada yang tahu nggak kira-kira kita mempelajari bahasa Arab ini manfaatnya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, bagus anak-anak Bapak ya. Jadi kita belajar bahasa Arab itu ya untuk memudahkan diantaranya memahami ajaran Islam ya. Kita tahu bahwasanya ajaran-ajaran Islam itu ya sumbernya itu bahwasanya dari kitab-kitab ya berbahasa Arab. Jadi kalau kita untuk memahami ajaran Islam kita harus bisa bahasa Arab. Nah, ada lagi yang tahu? Iya, bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Iya. Ya, jadi kita untuk memahami Al-Qur'an diantaranya kita harus bisa bahasa Arab ya. Jadi termasuk kita bernilai ibadah ya, sudah mempelajari bahasa Arab karena sebagian dari Al-Qur'an. Baik, selanjutnya kita memasuki materi ya. Untuk materi kita hari ini yaitu kita masuk pelajaran bab yang kedua ya, yaitu Ad-Darsus Tsani ya, bab yang kedua. Judulnya yaitu Yaumiyatuna. Baik ya. Ada yang tahu anak-anak Bapak ma makna Yaumiyatuna? Ya, sahih ya. Yaumiyatuna itu keseharian kita. Nah, kemudian dalam di sini ya, kemudian untuk judul apanya? Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu siswa mampu melafalkan mufradat dan membaca wacana hiwar, yaitu tentang yaumiyatuna, keseharian kita dengan baik. Nah, baik anak-anak Bapak, untuk kegiatan yang pertama yaitu al-mufradat. Ada yang tahu artinya al-mufradat anak-anak Bapak? Mana al-mufradat? Iya, baik. Al-mufradat kosakata atau perbendaharaan kata. Ya. Ungdur wastami wa'id. Lihat, dengarkan dan ulangi. Kemudian di sini ada mada ta'mal. Mana mada ta'mal? Iya, apa yang kamu lakukan ya. Di sini ada beberapa kegiatan anak Bapak ya. Ada yang tahu ini gambar apa kira-kira? Iya. Anak lagi bangun tidur ya. Baik. Iqra jami'an ya. Baca semuanya, tirukan Bapak. Ana astaiqidu minan naumi firrabi'ati sobahan. Iya, bagus. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya, ada yang tahu anak-anak Bapak ini gambar apa? Iya, gambar kamar mandi. Baik. Iqra jami'an. Tirukan Bapak. Ana astahimu fil hammami bidushin. Iya, sahih, baik. Nah, kemudian selanjutnya ya, setelah kita mempelajari ya, membaca bersama tentang al-mufradat kosakata yang berkaitan dengan judul tadi ya, yaumiyatuna, keseharian kita ya, kegiatan mulai dari pagi sampai malam ya. Nah, sekarang tugas anak-anak Bapak, silahkan ya, Bapak bagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Silahkan anak-anak Bapak diskusikan ya pelajaran hari ini, yaitu tugas Bapak ini dia ya. Jadi tugas anak-anak Bapak yaitu yang pertama memasangkan kalimat yang sesuai dengan gambar ya. Silahkan anak-anak Bapak diskusikan sama teman-teman sekelompoknya, kira-kira kalimat nomor 1 itu cocoknya sama gambar yang mana ya, seperti itu. Tadi sudah kita pelajari ya macam-macam mufradatnya dalam bentuk kalimat. Untuk tugas kelompok 1 yaitu nomor 1 sampai nomor 4 ya. Kemudian untuk kelompok 2 itu tugasnya dari nomor 5 sampai nomor 9. Nah, baik. Nah, sudah selesai semuanya? Baik, silahkan anak-anak Bapak. Untuk kelompok 1 silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan maju ke depan? Silahkan, ayo.
Iya, silakan Nak Farah. Ya. Iya, bagus ya. Sahih, jawabannya benar ya. Gimana kelompok 2? Kira-kira ada yang perlu dikoreksi jawabannya? Kurang tepat? Iya, benar ya. Jawabannya benar, Nak Farah tadi. Lanjut untuk kelompok yang kedua, silakan dipresentasikan. Iya. Iya, bagus ya. Jadi benar ya, jawabannya benar. Nah, baik. Untuk selanjutnya ya, anak-anak Bapak, setelah tadi kalian Bapak kasih tugas mendiskusikan, sekarang ya di sini ada LKPD ya. Silakan Bapak kasih LKPD. Ada yang tahu apa LKPD itu? Lembar kerja peserta didik ya. Iya. Jadi silakan tugasnya dikerjakan. Silakan ketua kelas membagikan LKPD-nya ya. Dibagikan. Ya, setelah itu nanti dikumpulkan ya. Dah. Udah selesai semuanya? Dah ya, silakan dikumpulkan ya. Baik ya, anak-anak Bapak, untuk pembelajaran hari ini ya, alhamdulillah kita sudah selesai ya. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya ya, menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan apa pelajaran pada hari ini? Kesimpulannya apa? Ya, Nak Budi silahkan. Ayo, kesimpulannya apa? Pelajaran hari ini. Iya, bagus ya. Kesimpulannya ya, kita belajar ya macam-macam kegiatan keseharian ya, mulai dari ya tadi bangun tidur ya, aqumu minan naum ya, seperti itu. Kemudian mandi, astahimu fil hamami. Bagus ya. Ya. Baik anak-anak Bapak, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih anak-anak Bapak atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rifki. Ya Bu. Ya Pak Rifki, di sini kita akan menanyakan beberapa hal ya berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Ya Bu. Bapak kan sudah mengembangkan ini perangkat pembelajaran. Ya Bu. Kan banyak dia ada RPP, kemudian juga ada media ya, ada bahan ajar, juga ada LKPD begitu ya. Itu sudah dikembangkan semua Pak ya, karena memang ada tugas-tugas tuh di perangkat pembelajarannya. Ya, Bu. Nah, di sini mungkin saya ingin komentari dulu, ini kenapa Bapak hanya pilih KD 3 dan 4 saja, KD 1 dan 2-nya di mana Pak? KD 1 2-nya Bu. Karena KD 3 itu kan KD untuk pengetahuan Bu. Untuk KD 4-nya kan keterampilan. Kalau KD 1 2 itu kan sikap ya Bu. Iya. Kenapa nggak dimunculkan Pak? Karena kemarin gini Bu, sesuai instruksi dari dosen pengampunya Pak Asraf, itu menggunakan tabel yang itu sesuai modul Bu. Katanya cuman dimasukkan KD-nya saja, KD 3 dan 4-nya, untuk sikapnya nggak perlu gitu. Iya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau dimunculkan semuanya supaya nanti sampai ke lebih lengkap, kemudian juga sampai ke penilaian juga akan. Iya, sebenarnya sih harusnya ditampilkan ya Bu ya, karena ada penilaian sikap juga kan Bu. Iya, karena kalau tidak ada KD-nya gimana nanti? Ya kemarin saya sempat apa juga kan, agak ragu juga gitu kan. Karena nanti di penilaian kan itu dilihat KD itu apakah IPK yang dirumuskan itu sesuai dengan amanah KD-nya kan begitu Pak ya. Nah, kemudian ingin saya tanyakan ini KD 3.3 kalau dalam maharah lughah ini lebih ke mana dia ini? Maharah apa ini? Kalau KD saya itu RPP yang pertama Bu, maharah istima Bu. Yang ini yang Bapak upload ini ya? Iya, yang RPP pertama ya Bu. Kemudian yang KD 4-nya maharah apa Pak? Arahnya kalau di apa kurikulum Basraf kan kalau dia kalau
apa namanya, KD 3-nya adalah istima, berarti KD 4 keterampilannya adalah kalam, kan gitu. Ketika KD 3-nya ini kiroah, maka KD 4-nya adalah lebih ke maharah kitabah gitu. Ini bunyi KD-nya saja sudah mendemonstrasikan. Lebih kemana dia? Kiroah kah atau kalam kah, Pak? Kalau mendemonstrasikan ya kalam ya Bu ya. Kalam ya. Iya. Kemudian ketika merumuskan IPK sudah membuat kalimat-kalimat sederhana, Pak ya. Akhirnya tidak tidak mencapai tujuan demonstrasi yang di KD tadi. Oh gitu ya. Jadi ketercapaian KD dari mana kita lihat itu kan dari indikatornya ya. Indikator ya. Memang indikator itu adalah tujuannya adalah untuk perilaku yang dari perilaku tersebut akhirnya nanti akan tercapainya KD kan begitu. Iya Bu. Mungkin ada beberapa hal ini mungkin ini masih perlu diperbaiki kembali. Diperbaiki kembali. Iya Bu. Nah, saya juga ingin tanyakan nih Pak, ini kan pembelajaran dimanapun sekarang, baik di tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA yang aliyah. Nah, kalau Bapak ini kan tingkat sanawiyah gitu ya. Iya Bu. Itu arah pembelajarannya itu kan orientasinya sudah diharapkan itu berorientasi abad 21. Artinya apa? Pembelajaran itu sudah harus tinggi gitu ya, harus siswa itu diharapkan punya nalar tinggi, pemikiran tinggi, jadi hot lah istilahnya ya. Bagaimana supaya pembelajaran ini bisa dijalankan dengan hot? Apa yang harus direncanakan lebih awal ketika Bapak menyusun RPP? Iya. Langkah yang biasanya dilakukan ya menganalisis KD-nya Bu, yang dapat dibuat agar bisa. KD Bapak di sini kan levelnya level memahami ya. Iya, memahami. Kan, lalu bagaimana supaya RPP Bapak ini mencerminkan itu pembelajarannya hot sampai ke penilaiannya nanti hot? Kalau di RPP saya itu gimana cara Bapak nyusun RPP-nya ini supaya RPP-nya ini bisa hot kegiatan pembelajarannya? Mungkin memilih Ibu? Stimulusnya itu yang menarik dan kontekstual mungkin seperti itu. Adanya itu udah lanjut ke sana itu udah lanjut ke penilaian. Nah, sebelum penilaian, Pak. Oh, sebelum penilaian. Ini dari KD dulu Pak kan, KD-nya kan tidak hot ini, karena levelnya anak kognitif 2. Lalu bagaimana supaya capaian siswa itu sampai hot? Mungkin apa yang buat indikator. Misalkan Bapak kan buat soal kan, Bu. Jelaskan pengertian mubtada. Itu kenapa bisa lahir soal jelaskan pengertian mubtada? Dari mana itu bisa lahir soal itu? Dari indikator. Dari indikator apa? Indikator pencapaian kompetensi. Iya, berarti kisi-kisi soal itu indikator soal itu pasti itu lahirnya itu dari IPK yang sudah dirumuskan kawan. Lalu kalau soal yang Bapak rumuskan sampai soalnya hot itu dari mana lahirnya? Kalau dari hot itu mulai dari C4 Bu. Iya, jadi itu gimana kalau Bapak ingin membuat soal hot? Berarti harus ada apa dulu? Kalau dalam membuat soal hot ya harus ketika indikator soal hot misalkan itu dari mana itu? Nyambungnya kemana? Nyambungnya nanti melihat ke IPK tadi Kak Bu. Berarti IPK harus sesuai dengan harus apa? Harus kalau indikator soalnya hot berarti IPK-nya harus IPK yang seperti apa? IPK-nya mungkin yang levelnya yang yang hot juga lah Bu. Yang hot juga. Ya Allah Bapak. Nah, di sini nampaknya Bapak memang belum sampai ke sana ya, merumuskan IPK-nya masih pada IPK kunci. Nah, untuk IPK hot ini IPK apa namanya? Karena kan dalam merumuskan IPK itu ada beberapa IPK ya. Iya Bu.
indikator ya, ada indikator pendukung. Kemudian kalau yang hot katakanlah Bapak ini indikator kuncinya adalah di level memahami. Memahami ya Bu. Jadi. Nah, lalu indikator apa namanya tuh? Indikator. Bapak pernah dengar indikator pengayaan? Pernah Bu. Nah, itu kan indikator yang melebihi dari indikator kunci kan begitu, yang di atas indikator kunci. Nah, indikator Bapak itu levelnya level memahami, level 2. Iya, memahami kemarin. Supaya bisa mencapai hot, maka indikator itu harus dirumuskan sampai ke level 4 minimalnya, bahkan level 5, C5 kan begitu. Jadi solusinya gimana Bu itu nanti? Harus. Jadi harus dirubah indikatornya itu nanti. Ditambah. Oh ya. Kalau yang tidak sesuai, disesuaikan dengan amanah KD. Amanah KD-nya kan ini kan katakanlah ini tadi Bapak mengatakan bahwa KD ini kalau kita lihat kemaharahnya adalah lebih kemarah istima. Nah, yang ingin dicapai pada istima itu apa? Kalau istima itu ya mungkin siswa diharapkan bisa menganalisis bunyi kan begitu. Iya, menganalisis membedakan bunyi dan iya. seterusnya gitu kan. Kemudian juga nanti ada gramatikal adalah jumlah ismiyah. Lalu apa? Mereka mungkin bisa menyusun ya, membedakan kalimat. Jumlah ismiyah ini kan walaupun levelnya level apa namanya aplikatif mungkin ya. Aplikatif ya. Tapi tergantung juga dia. Mungkin bisa sampai ke level C6 juga kan. Iya, C6. Nah, itu mendemonstrasikan juga masih kurang sesuai kalau menurut saya ya. Oh gitu ya Bu. Mendemonstrasikan lebih ke marah kalam, sementara IPK yang Bapak munculkan adalah membuat kalimat-kalimat sederhana. Jadi mungkin kalau membuat kalimat ini lebih ke maharah kitabah gitu ya. Iya. Nah, gitu. Mungkin itu berkaitan dengan IPK. Untuk KD Bu, saya mau tanya, KD itu boleh cuman satu ya Bu? Dalam satu RPP itu boleh satu kan KD itu? Boleh, tapi ini harus lengkap Pak. Oh, harus lengkap ya? Harus lengkap. Menimbulkan pertanyaan juga saya Bu, apakah harus satu, apa harus lengkap gitu? Harus lengkap karena ya? nanti kalau di UKIN nanti kalau tidak lengkap nanti gitu ya Bu. Gimana penilaiannya kan, karena dilihat tetap harus ada prakteknya kayak Bu ya? Tetap harus ada praktek. Iya, itulah. Nanti biasanya itu pertemuannya yang berbeda, ada pertemuan gitu. Pertemuan 2. Ya, kalau yang prakteknya mungkin saya apa itu yang jumlah ismiyah itu nanti targetnya itu yang RPP 2-nya. Iya. Baik Pak. Nah, selanjutnya kan dalam RPP juga harus merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang baik itu dirumuskan dia harus mengandung 4 unsur. Bisa dijelaskan Pak keempat unsur tersebut apa-apa saja? Tujuan pembelajaran ya Bu ya? Iya. Kalau tujuan pembelajaran mengandung 4 unsur, mungkin pernah belajar sebelumnya ya di modul-modul. Yang biasanya itu ya mungkin saya saya cungkil sedikit. Bapak pernah dengar ini ABCD? Oh iya, ABCD. Nah, apa itu ABCD? Coba itu ya. Saya kan contoh satu. Kalau ABCD ya dalam merumuskan tujuan pembelajaran ya kemarin ada ABCD. Kalau A-nya itu artinya audiens, artinya siswa atau siapanya, orangnya. Nah, di kemudian sini, kalau B ya siswanya. Terus kalau B-nya itu behavior. Behavior itu perilaku, Bu. Perilaku. Ya, perilaku. Di mana itu dilihat perilakunya? Kemudian kalau C-nya itu apa kemarin? Condition atau apa ya? Condition ya. Kondisi, Bu. Keadaan. Kondisi apa maksudnya? Maksudnya keadaan. Terus satu lagi. D-nya itu apa kemarin? Kriteria. Maksudnya tujuannya itu nanti dengan benar atau baik itu yang terakhir itu Bu, kriteria. Degree ya. Degree. Oke. Kriteria. Jadi nanti juga Bapak lihat kembali pada tujuan pembelajaran ini disesuaikan agar semua unsur ini ada
ini ya, tercover ya di dalam Iya, pembelajarannya. Oke Bapak, kemudian Bapak kan sudah belajar itu teori belajar ya. iya Bu. Apa saja teori belajar? Kalau yang saya pelajari, seingat saya itu ada 4 Bu. Teori behavioristik, kemudian kognitif, konstruktivisme, dan humanistik Bu. Nah, kalau yang teori belajar behavioristik itu dia lebih mengarah ke perubahan tingkah laku seorang peserta didik Bu. Kalau yang lebih hot itu adalah yang disarankan adalah menggunakan model discovery learning, problem based learning gitu ya Bu ya. learning ataupun PJBL ya, project based learning. Jadi memang anak-anak itu mereka mencari sendiri, kemudian mengolah sendiri, kemudian juga akan menemukan dan mereka bisa melaporkan kan begitu, mengkomunikasikan kan begitu. Iya Bu. Jadi peran guru peran guru jadinya sebagai fasilitator. Ya, Memfasilitasi banyak tahu tapi kemudian nampaknya ini dalam rancangannya ini yang belum rancangannya. Pak ya. Nah, pembelajaran sekarang juga kan sesuai dengan kondisi zaman ya. Iya Bu. Itu kan harus berbasis teknologi ya. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran hari ini? Untuk dalam pembelajaran saya untuk memasukkan teknologi yaitu dengan cara penyampaian materi menggunakan PowerPoint saya Bu. Masih setakat itu Pak ya? Iya. Mungkin ada hal yang lain. Bapak pernah mendengar TIPEC? TIPEC ya. Penggunaan pembelajaran yang berbasis teknologi. Apa kepanjangan TIPEC? TIPEC. Apa ya? Teknologi. Ya, Bu. Bentar Bu. Teknologi pedagogical content knowledge mungkin. Iya. Technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi pembelajaran itu memang diharapkan itu terintegrasi dengan teknologi. Iya, kenapa harus teknologi, Pak? Karena menyesuaikan dengan perkembangan zamannya, Bu. Mungkin bawa ke zaman saya ya pakai harus menyesuaikan kondisi zaman sekarang itu anak lebih tertarik dengan teknologi. Oke Bapak, mungkin satu lagi pertanyaan dari saya berkaitan dengan penilaian. Nah, supaya penilaian itu autentik, bagaimana Bapak merencanakan ya untuk melakukan penilaian? Paling tidak ini dalam perencanaan Bapak dalam RPP. Di mana bisa katakanlah seorang penguji itu melihat bahwa perencanaan Bapak terhadap penilaian itu sudah bisa dikatakan sebagai penilaian yang autentik, karena itu penilaian yang diharapkan sekarang kan. Iya Bu. Untuk penilaian autentik itu ya harus sesuai dengan KD yang diambil seperti itu Bu. Apakah semua penilaian ini sudah apa? Jadi mungkin nanti lebih dirapikan lagi Pak ya. Jadi ketika penguji itu bisa melihat dan menyesuaikan apakah instrumen penilaian itu sudah sesuai dengan IPK yang sudah dirumuskan di awal, gitu kan? Karena memang ketika kita ingin buat penilaian siswa itu harus berdasarkan kepada IPK. Kita tidak boleh zalim terhadap siswa. Kita sudah merumuskan IPK-nya sampai IPK katakanlah kognitif 2, lalu kemudian pada penilaiannya kita mencapai ke kognitif 4 misalkan, itu kan sangat mumpuni siswanya ya. Jadi itu beberapa masukan dari saya Pak Bat dan diskusi dengan Pak Rifki berkaitan dengan terima kasih Bu. Pelajaran juga konsep-konsep dalam pedagogik. Terima kasih Pak Bat. Baik, sama-sama Bu Salma. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih untuk Bu Salma dan Pak Rifki sudah banyak lebar berdiskusi tentang
apa yang sudah Pak Rifki buat ya. Ya, Bu. Ya, Pak. Mudah-mudahan nanti Pak Rifki bisa menyelesaikan PTG ini ya. Ini sudah Amin, Pak. terakhir ya. Tujuan utama itu, Pak. Setelah komprehensif nanti ada PPL satu lagi ya, setelah PPL. Iya, PPL. Kita menunggu UP dan UKIN ya. Iya. Mudah-mudahan bisa dilalui. Minta doanya, Pak. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Amin, amin, amin. Baik, Pak Rifki, Ya, Pak. terima kasih atas waktunya. Sudah bisa Pak Rifki untuk meninggalkan Iya. ini. Ya. Makasih Bapak sama Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Bu.